Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan podcast Abi, podcast yang membahas berbagai persoalan sosial keagamaan yang ada di masyarakat. Saat ini saya ditemani oleh Ketua Abi Responsif, Hussein Asahid. Assalamualaikum, Zain. Waalaikumsalam, Mbak Billy. Sehat, Zain? Alhamdulillah, Mbak Billy gimana? Alhamdulillah sehat, Zain. Iya, Zain, kabarnya kan kemarin Abi Responsif habis baru Aceh ya, membantu korban bencana di sana. Nah, bisa diceritain nggak kondisi terakhir di sana seperti apa, Zain? Iya, kondisi terakhir eh, sebagian atau beberapa desa mulai pulih, listrik mulai menyala, tapi di beberapa tempat yang lain memang bahkan mungkin sampai sekarang listrik itu belum menyala di beberapa desa. Jadi bencana ini memang terlampau masif, eh, tersebar bencananya seluas tiga provinsi. Di Aceh sendirinya pun ada banyak kota kabupaten yang terdampak. Jadi kondisi eh, bisa dibilang masih beragam. Ada yang sudah pulih, ada yang Hmm. sudah mulai aktif pasarnya, tapi di sisi lain ada beberapa desa yang bahkan listrik juga belum menyala. Begitu, Pak Bil. Iya, iya. Bisa diceritakan lagi nggak apa yang sebenarnya dilakukan oleh AB Responsif di sana? Iya, AB responsif sendiri memang terfokus pada tanggap darurat. Jadi di setiap bencana pastinya ada tanggap darurat. Hmm, Biasanya dari pemerintah daerah atau hmm, pemerintah provinsi itu menentukan 14 hari pertama. hmm, Nah, itu yang menjadi fokus dari AB responsif, yang hmm, itu disebut masa tanggap darurat. Tapi kemarin tanggap darurat itu diperpanjang hingga 1 bulan. hmm, Jadi AB responsif pun di sana juga hingga 1 bulan, tepatnya eh, tanggal 5 atau tinggal 6 kita kembali, kita bergeser ke, ke Jawa. hmm. Lokasi-lokasi di mana sih? Waktu-waktu AB Responsif melakukan itu lokasi di mana? Terus eh, bagaimana kayak melihat kondisi di sana pertama kali? Iya, tim kita mulai ada di sana itu tanggal 5 Desember. Jadi kejadian itu ada di akhir November, sekitar tanggal Hmm, 28, 29. Kita baru kemudian open donasi, kemudian baru tim kita bisa berangkat di tanggal 5 di sana. hmm, Tim kita pertama datang itu ada di Kuala Simpang, hmm, itu di Aceh Tamiang, di Kabupaten Aceh Tamiang. hmm, eh, Kondisi dari info dari teman-teman yang di kloter pertama, hmm, eh, Kuala Simpang itu lokasi yang kota banget bisa dibilang, Mbak Billy. hmm, Itu benar-benar seperti kota mati, hmm, koneksi internet atau sinyal handphone tidak ada, hmm, listrik pun belum menyala, akses-akses eh, masih hancur dan hmm, eh, kondisinya benar-benar parah. hmm, Bahkan di lokasi yang itu sebenarnya kota kota banget, hmm, di Kuala Simpang. hmm, hmm, Kalau lokasi kita selain di Kuala Simpang, kita bergeser juga ke arah barat, hmm, itu ke perbatasan antara Aceh Tamiang dan Aceh Timur. hmm. Iya, iya. Apa saja yang dilakukan oleh AB Responsif di sana? Maksudnya kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan? Iya, kegiatan di masa tanggap darurat itu adalah kegiatan-kegiatan eh, hal-hal pemenuhan kebutuhan pokok. Jadi Hmm, di situ kegiatan-kegiatannya adalah memenuhi kebutuhan pokok dari eh, korban bencana, hmm, di antaranya makanan-makanan, hmm, sembako, kemudian bantuan-bantuan hmm, darurat juga seperti lampu emergensi, hmm, tenaga surya, kemudian obat-obatan, hmm.
Dan kebutuhan-kebutuhan darurat seperti tenda itu juga hmm, jadi hal yang mendesak di masa tanggap darurat. Jadi eh, bantuan-bantuan hmm, itu hmm, yang kita upayakan di selama masa tanggap darurat. Jadi yang pertama yang jelas kita datang hmm, itu tetap kita perlu assessment dulu hmm, atau hmm, melakukan pendataan. hmm, Kita coba memetakan hmm, kondisi ya, di Aceh Tamiang, hmm. di Aceh Timur, berkoordinasi dengan beberapa pihak. Di situ baru kita menentukan lokasi-lokasi kerja atau lokasi-lokasi bantuan kita. Seperti itu, Pak. Iya, iya. Tak lihat ada eh, video waktu itu usia naik perahu itu. Kenapa sih sebenarnya? Apa yang dilakukan itu? Iya, naik perahu itu kita untuk mengakses beberapa desa Hmm, yang memang aksesnya hanya bisa dilalui oleh perahu. Jadi hmm, di Aceh ini terdapat beberapa sungai besar memang. hmm, Jadi desa-desa itu terbagi oleh sungai-sungai dan hmm, dampak dari bencana banjir bandang kemarin itu memang eh, beberapa jembatan hmm, besar maupun jembatan kecil itu rusak hmm, hmm, diterjang banjir bandang yang memang hmm, sangat luar biasa. Jadi untuk beberapa desa kita harus menggunakan perahu untuk mengakses hmm. desa tersebut. Iya, 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 iya. Abi Resbus itu kan bukan pertama kali turun ke lapangan untuk membantu bencana. Nah, kalau melihat apa yang terjadi di sana kemarin itu seperti apa nih? Jika dibandingkan dengan bencana-bencana yang apa, pernah turun sebelumnya? Iya, eh, bencana Aceh kemarin sangat-sangat berbeda. Hmm, Jadi pengalaman pribadi saya sebagai relawan, saya pernah turun di gempa Lombok hmm, 2018, kemudian bencana likuifaksi, gempa bumi dan tsunami di Sulawesi Tengah, di hmm, Palu. hmm, Eh, Sebelum Aceh, dua bencana ini saya rasa bencana yang paling hmm, parah yang pernah saya terjun ke sana. hmm, Namun Aceh kemarin pada akhirnya menjadi urutan bencana terparah yang pernah saya kunjungi hmm, karena pertama masif, dampaknya sangat masif, hmm, mencakup tiga kabupaten, tiga provinsi, sorry, dan puluhan kota kabupaten. hmm, Dan di sini eh, kondisi sangat kompleks. hmm, Jadi di samping masif, akses seperti jembatan, jalan itu juga terputus. hmm, Kemudian listrik dan juga akses internet atau sinyal hmm, handphone itu juga sangat susah. Bahkan hmm, sampai sekarang pun di beberapa lokasi masih sangat susah hmm, untuk akses, kemudian untuk listrik dan juga untuk internet maupun sinyal telepon. hmm, Jadi bencana Aceh ini benar-benar eh, kondisinya sangat menyeluruh, hmm, memenuhi semua syarat kekurangan hmm. dari segala sisi pada bencana ini terdampak. Sangat Ya, ya, kompleks. ya, ya. Eh, saya dengar beberapa berita yang ada di media itu relawan mengalami kesulitan atau ada beberapa kendala-kendala yang dihadapi. Nah, bagaimana dengan AB Responsif? Apa kendala-kendala yang dihadapi ketika masuk ke lokasi untuk membantu korban? Iya, eh, kendala-kendala cukup banyak. Hmm, Memang tantangan yang hmm, perlu dihadapi oleh para relawan di sana. Di masa-masa awal akses ini menjadi kendala, hmm, jadi beberapa daerah perlu hmm, diakses lebih jauh melambung untuk hmm, melalui jalan yang lain. hmm, Beberapa akses belum terbuka, pada akhirnya mobil tidak bisa masuk, hanya hmm, bisa jalan kaki untuk mengirim bantuan.
di samping masalah akses di masa-masa awal di minggu-minggu pertama, hmm, eh, jaringan ini juga jadi problem yang hmm, eh, cukup susah untuk diselesaikan. Jadi pada akhirnya untuk kita berkoordinasi untuk tim yang di luar lokasi bencana, kaitannya dengan pengiriman dana, kaitannya dengan proses pembelanjaan di luar Aceh dan lain sebagainya, ini pada akhirnya terjadi kendala karena jaringan yang putus, yang tidak stabil seperti itu. bagaimana? Kemudian Hmm, ya, lanjut aja. kemudian nah kondisi yang sangat masif bencana ini terjadi, informasi itu datang tidak secara utuh. Jadi Hmm, hmm, eh, kita dapat sepotong daerah ini, kemudian ada hmm, lagi, ada lagi. Jadi informasi itu juga terkumpulnya juga cukup hmm, cukup lambat. hmm, hmm, Bahkan kita di masa-masa awal itu juga masih menimbang-nimbang untuk hmm, berangkat misi ini masih cukup banyak pertimbangannya karena hmm, informasi yang kita dapat itu masih minim. sepotong per sepotong. Hmm, Apakah separah apa, kemudian hmm, seluas apa dampaknya dan hmm, kondisi hmm, real di lapangan itu hmm, seperti apa waktu itu informasi cukup lambat bisa hmm. kita terima karena memang jaringan dan sinyal di sana hilang seperti itu. Itu kendala-kendala yang dihadapi relawan. Bagaimana terus mengatasi itu semua? Artinya kan harus harus diatasi, artinya harus dikumpulkan informasi mungkin terus eh, eh, jaringan-jaringan itu harus diperbaiki. Bagaimana terus kemudian API Responsif bisa menjalankan misi itu? Iya, eh, kendala bukan eh, hal yang lumrah pastinya Hmm, kita hadapi. Kita biasa nyebutnya tantangan, jadi hmm, hal yang hmm, harus memang diselesaikan. hmm, Kaitannya dengan akses, kita terus mencari informasi, hmm, terus hmm, berkoordinasi dengan kepala desa dan hmm, warga setempat dan lain hmm, sebagainya supaya pada akhirnya kita bisa bisa mengakses daerah tersebut seperti pada pembahasan yang sebelumnya sampai hmm, hmm, pada akhirnya menaiki perahu, hmm, kita mencari warga yang memiliki perahu dan lain hmm, sebagainya. Hal itu yang terus kita upayakan itu untuk kaitannya dengan akses. hmm, Jadi hmm, eh, bagaimanapun kita hmm, harus harus bisa mengakses daerah yang kita rasa penting untuk didatangi dan kemudian didata dan hmm, pada akhirnya dibantu. hmm, Untuk kaitannya dengan jaringan dan internet hmm, eh, di beberapa titik sinyal itu muncul, hmm, itu yang kadang-kala kita manfaatkan. Jadi hmm, hanya untuk berkoordinasi, semisal hmm, untuk tim kita yang ada di Medan, tim tim bagian pengadaan logistik, hmm, kita menuju ke titik-titik tersebut pada akhirnya untuk mencari sinyal dan berkoordinasi. Ya memang kondisi yang eh, cukup merepotkan, tapi hmm, hal itu memang perlu dilakukan. Di beberapa titik juga pun ada Starlink waktu itu hmm, yang dimiliki warga secara pribadi. hmm, Kita pun juga pada akhirnya memanfaatkan hmm, Starlink yang ada di sana untuk berkoordinasi untuk tim yang di luar Aceh. Jadi hmm, tantangan-tantangan sebisa mungkin kita hadapi meskipun dengan proses waktu yang lebih lama, hmm, tenaga yang lebih dibutuhkan, hmm. hal-hal itu tetap perlu diupayakan. Iya, iya sih. Kemudian biasanya kan nggak kerja sendiri sih dia. Biasanya ada kok koordinasi dengan beberapa tim, beberapa itu juga dilakukan dengan siapa saja biasanya di sana. Eh, apa kerjasamanya dilakukan dengan ada tim lain atau apa sih? Ya, kerjasama ini menjadi keharusan bagi Hmm, tim yang turun di bencana. hmm, Alhamdulillah dari komunitas pengikut Ahlul Bait sendiri hmm, eh,
kita kita bisa berkoordinasi dan saling saling membantu di sana. Yang pasti eh, saudara-saudara kita yang ada di daerah tersebut lebih mengetahui daerahnya, yang hmm, hmm, hal itu yang kita kita perlukan untuk hmm, pada akhirnya mereka mendampingi gitu. hmm, Mereka memberitahu info-info terkait daerah di Medan, terkait hmm, daerah di Aceh. hmm, Kemudian selain para ikhwan dari hmm, komunitas kita juga berkoordinasi dengan pastinya pemerintah daerah hmm, 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 setempat, hmm, kepala desa, kemudian eh, ke kecamatan dan hmm, lain sebagainya. Kita pasti berkoordinasi di sana, dan juga yang pasti ke BNPB atau hmm, BPBD. Nah, hmm, itu lembaga yang menangani setiap terjadinya bencana di negara kita. hmm, Selain pihak-pihak tersebut, kita juga berkoordinasi dengan relawan-relawan yang lain untuk hmm, kita berbagi informasi, bahkan eh, kemudian pada akhirnya bekerja bersama. hmm. Kita juga melakukan koordinasi dengan relawan-relawan yang turun, sama-sama turun di sana. Ya. Banyak Ya. banyak pihak banyak pihak yang pastinya kita perlu kerjasama untuk pada akhirnya misi ini bisa berjalan dengan lancar. Iya, iya, Sen. Kemudian bagaimana support atau dukungan dari komunitas, Sen? Sen tadi kan cerita komunitas yang ada di sana atau dukungan dari Ikhwan-Ikhwan yang ada di sana. Bagaimana dengan komunitas yang ada di lain atau di Jawa misalnya atau di wilayah lain? Bagaimana bentuk dukungannya? Ada bentuk dukungan atau bagaimana, Sen? Iya, sangat luar biasa, bisa saya bilang sangat luar biasa komunitas kita Hmm, pada saat bencana ini terjadi. hmm, eh, Bahkan dua sisi hmm, antara komunitas kita yang terdampak di hmm, sana, hmm, eh, maupun yang tidak terdampak, yang ada di Jawa, yang di hmm, Sulawesi, yang di daerah-daerah yang lain. Ini semuanya membantu. Yang hmm, terdampak pun kita kita masih bisa berkoordinasi untuk hmm, pada akhirnya eh, mereka membantu kita untuk mendistribusikan. hmm, Semisal di daerah Banda Aceh, di hmm, daerah Biren, Lok Sumawe. hmm, Nah, ini titik-titik yang jauh dari jangkauan kita. hmm, hmm, Nah, di sana kita meminta tolong kepada para ikhwan sebagai hmm, perwakilan untuk pada akhirnya juga menyalurkan bantuan-bantuan dari Abi Responsif atau hmm, open donasi yang dikolek oleh Abi Responsif seperti hmm, itu. hmm, Di Kuala Simpang pun ada hmm, komunitas kita yang luar biasa hmm, membantu kita dengan maksimal hmm, untuk memberikan informasi, memberikan eh, saran dan hmm, masukan kaitannya penanganan di daerah tersebut. hmm, hmm, Di Medan, tempat kita untuk pengadaan logistik bantuan, itu pun komunitas kita sangat-sangat mendukung eh, kaitannya dengan pengadaan-pengadaan logistik, hmm, proses pengadaan logistik di sana. hmm, Di komunitas kita secara luas, luar biasa, hmm, di berbagai kota, kabupaten, hmm, para komunitas kita, kumpulan perkumpulan ini hmm, mengadakan galang dana di hmm, jalan-jalan. hmm, Pada akhirnya mereka semua mengumpulkan open hmm, donasi, menyalurkan kepada Abi Responsif secara personal maupun secara komunal. hmm, Lembaga-lembaga di komunitas kita pun seperti Abi, hmm, Muslimah, Pandu, dan juga Dana Musad Afin ini hmm, juga mensupport kita full, membantu penggalangan dana hmm, dan kemudian menyalurkannya lewat Abi Responsif. hmm, Sangat-sangat luar biasa komunitas ini bisa sangat solid hmm, untuk membantu komunitasnya sendiri dan juga membantu masyarakat secara luas di Aceh. hmm, hmm. Ya, Luar biasa. Terima kasih banyak. ya, siap, siap. Eh, kemudian pelajaran apa sebenarnya Jen, yang bisa kita ambil dari apa yang terjadi di Aceh atau bencana-bencana yang terjadi di Aceh dan sekitarnya saat ini? Apa pelajaran yang bisa diambil dan dibagikan kepada pemirsa sih? Iya, untuk pelajaran secara umum bisa dibilang untuk Indonesia,
untuk pemerintah kita juga, hmm, eh, kita perlu fokus pada mitigasi bencana. hmm, Jadi hmm, hal yang saya lihat di Aceh adalah hmm, mitigasi yang sangat kurang sebelum hmm, terjadinya bencana. Bahkan hmm, hmm, beberapa hal itu malah berbanding terbalik dengan mitigasi. Mitigasi itu hmm, kan hmm, kita mengupayakan untuk meminimalisir kerugian pada saat hmm, terjadi bencana, entah hmm, dalam materi maupun korban jiwa. hmm, Nah, ada beberapa hal yang hmm, bahkan malah eh, malah berbanding terbalik hmm, ketimbang mitigasinya itu sendiri. Jadi hmm, malah memperburuk bencana hmm, yang terjadi. Jadi semestinya semisal bencana banjir bandang ini hanya air yang datang, hmm, tapi dengan tindakan-tindakan seperti deforestasi dan lain hmm, sebagainya, eh, hal itu semakin semakin parah. Jadi hmm, yang seharusnya hanya cuaca buruk karena hmm, siklon tropis, pada akhirnya semakin buruk dengan tidak adanya hutan untuk hmm, penyerapan air, hmm, kemudian penataan tempat tinggal dan lain hmm, sebagainya. Hal itu malah memperparah hmm, bencana alam yang terjadi. hmm, Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin eh, pelajaran untuk komunitas hmm, kita. Eh, jadi kita bisa bisa pahami bahwa Indonesia ini negeri yang luas dan hmm, sangat rawan terjadi bencana hmm, dimanapun posisinya. hmm, Mungkin yang paling minim ada di Kalimantan. hmm, Sisanya masih sangat rawan hmm, terjadi bencana. Jadi perlu perlu kesiapan yang hmm, masif dan menyeluruh dari setiap titik komunitas hmm, pengikut Ahlul Bait di Indonesia. Pada akhirnya mau bencana ini terjadi di manapun, kita kita bisa cepat menanganinya, hmm, kita bisa eh, menanganinya dengan maksimal dengan hmm, adanya kesiapan yang menyeluruh dari segala titik dari Indonesia ini. Ini hmm, hal yang juga terus diupayakan oleh API Responsif. hmm, Kita eh, berharap kita bisa membentuk tim-tim relawan di setiap pulau, bahkan mungkin hmm, di setiap provinsi. Kita hmm, berharap hal itu eh, bisa terpenuhi ke depan sehingga hmm, mau terjadi bencana di manapun, di hmm, pulau apapun, tim relawan dari hmm, komunitas kita, komunitas pengikut Ahlul Bait, komunitas ABI, hmm. ini dapat menangani dengan cepat dan maksimal seperti itu. Jadi seperti bencana di Aceh Hmm. kemarin, padanya personil yang turun adalah personil yang dari Pulau Jawa semuanya, Hmm. Hmm. dari Jakarta, dari Jawa Timur, dari Jawa Barat seperti itu. Jadi kita berharap dari API Responsif maupun dari komunitas kita pengikut Ahlul Bait secara luas, kita memiliki kesiapan yang merata di berbagai daerah untuk menghadapi apapun sebenarnya ya, tidak hanya bencana alam, kondisi-kondisi seperti COVID waktu itu juga pada akhirnya menuntut kita untuk kita kuat secara merata. Artinya pada saat ini atau ketika seperti ini akhirnya eh, kebutuhan akan hadirnya api responsif di wilayah lain semakin penting seperti itu sih. Betul sekali Pak Billy. Hmm, hmm. Ada rencana Karena berarti nanti untuk membangun nggak hanya di Jawa atau di luar-luar Jawa juga di beberapa wilayah kan juga rawan. Atau enggak, maksudnya semua rawan tapi eh, rawannya tingkatnya tinggi. Nah, bagaimana itu? Apakah habis responsif nanti mau juga membentuk di wilayah-wilayah lain yang bencananya itu cukup tinggi sih? ya
Hal ini akan kita upayakan, Hmm, akan kita terus upayakan ke depan, Mbak Vili, hmm, untuk membentuk tim di berbagai wilayah dengan hmm, kapasitas yang sama, dengan hmm, kekuatan yang sama hmm, rata, pada akhirnya untuk eh, penanganan hmm, kebencanaan yang hmm, lebih maksimal, lebih cepat, hmm, dan lebih profesional. hmm. Siap, siap, siap. Terima kasih banyak Zin ya atas waktunya dan juga semoga Aspi responsif semakin solid untuk membantu masyarakat yang terkena bencana. Siap, amin. Ya, Makasih banyak. demikian pemirsa bincang-bincang saya dengan Ketua API Responsif Hussein Asyahid. Nantikan podcast-podcast kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.